Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Hadibus Salam TV yang sama-sama mendambakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana pada malam Sabtu ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita agar bisa berkumpul kembali, bisa belajar kembali, bisa mengkaji kembali di antara beberapa ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan, kegiatan yang kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan pahala yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ada sebuah hadis yang mana menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya berhati-hati dengan harta yang memang bukan milik diri kita. Hadis yang memberitahukan kepada kita semua tentang bahayanya mengambil sesuatu yang memang itu bukan milik dari diri kita. Bahkan saking ngerinya hadis tersebut beritahukan kepada kita semua, perbuatan yang kita lakukan dalam mengambil hak orang lain, sesuatu yang memang bukan milik kita, maka mendapatkan ancaman untuk tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ancaman yang sangat besar.
ancaman itu bukan milik kita, jangan kita mengambil perkara tersebut dari orang lain. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Umamah Iyas ibn Sa'labah al-Harithi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya. Jadi man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya. Merampas, mengambil hak seorang muslim gara-gara sumpahnya. Faqad aujaballahu lahun nar. Ini bahayanya. Allah wajibkan bagi dia, bagi yang merampas haknya seorang muslim tadi, dengan neraka. Aujaballah, Allah wajibkan masuk neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan Allah juga haramkan baginya untuk masuk surga. Inilah bahayanya lagi kita katakan, bahayanya mengambil hak dari orang lain yang memang itu sejatinya bukan milik kita. Maka balasan dari perkara tersebut Allah masukkan, Allah wajibkan kita masuk neraka, dan Allah haramkan kita menuju surga. Faqala rajulun, maka ada orang di antara para sahabat mengatakan, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu juga termasuk di antaranya perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele? Maka Rasul mengatakan, wa in qadiban min araqin. Jadi walaupun hanya sepotong kayu arak atau kayu siwak, maka itu juga akan memberikan bahaya. Hanya sepotong kayu siwak saja itu juga menjadi perhatian kita. Bisa jadi gara-gara perkara kecil ini yang nantinya mengharapkan kita ke surga dan mewajibkan kita ke neraka. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, tullabi wa thalibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi perhatian besar buat diri kita semua, bahwasanya perkara yang mana bersangkutan dengan saudara kita, walaupun itu sepele, itu harus jadi perhatian untuk diri kita. Jangan kita ini menyepelekan, menganggap remeh perkara tersebut. Kalau memang perkara remeh itu dihalalkan, enggak masalah, atau orang tersebut tidak menganggap perkara itu sudah tidak mereka ambil manfaatnya. Tetapi kalau misalkan perkara yang kecil itu memang dianggap penting bagi orang tersebut dan kita mengambilnya, maka itu menjadi masalah besar buat diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis tersebut mengatakan kepada kita semua, harta itu meskipun sedikit maka itu terjaga. Maksudnya kita nggak boleh mengambil harta tersebut. Bahkan dari orang-orang non muslim pun kita juga tidak boleh mengambil harta tersebut. Jangan dikira kalau misalkan orang itu non muslim, bukan seakidah dengan kita, bukan seagama dengan kita, dengan gampangnya mengambil harta mereka. Itu tidak benar, tidak diperbolehkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran penting dan besar buat diri kita semua, agar kita semua berhati-hati, jangan sampai kita ini meremehkan perkara mengambil hak dari saudara kita. Jangan sampai, karena ini akan menjadi masalah besar yang nantinya akan membuat kita semua Allah wajibkan masuk neraka dan Allah haramkan kita semua memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala,
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berhati-hati dengan perkara-perkara yang memang bukan milik diri kita, sehingga dengan kita berhati-hati dengan perkara tersebut maka kita semua akan aman dan nantinya Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas masih berkaitan dengan surah Al-Fatihah, yang mana ini menjadi rukun di antara rukun-rukun salat. Sebelum kita membahas di antara perkara Al-Fatihah yang mana berkaitan dengan salat, maka kita akan mengkaji bersama-sama beberapa perkara-perkara yang Allah jadikan apa? Allah jadikan surah Al-Fatihah surah yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Keistimewaan yang kedua, Allah jadikan surah Al-Fatihah surat yang paling agung yang Allah turunkan yang ada di muka bumi. Perkara selanjutnya atau keistimewaan selanjutnya apa? Menjadi sebab dikabulkannya doa. Yang selanjutnya, bahwasanya surat Al-Fatihah Allah jadikan surat yang wajib dibaca di setiap sholat, atau Allah jadikan surat Fatihah ini surat yang ada dalam rukun sholat, maka wajib dibaca dalam sholat. Dan Allah nggak akan menerima sholat kalau tidak ada surat Al-Fatihah. Selanjutnya menjadi obat, yang mana baik obat hati yang kita miliki ataupun obat badan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Dan yang terakhir bahwasanya Allah jadikan surah Al-Fatihah menjadi pembuka Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, setelah kita semua membahas tentang keistimewaan Al-Fatihah, maka selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama-nama surah Al-Fatihah itu banyak sekali. Jadi nama-nama surah Al-Fatihah itu banyak sekali. Yang mana kita tahu bahwasanya di antara nama-nama tersebut memang nama yang dipastikan yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Jadi nama-nama Al-Fatihah, nama-nama surat ini, memang nama-nama ini ada yang memang diberikan, ditentukan oleh Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Tetapi juga ada beberapa nama-nama yang mana menjadi ijtihad dari para sahabat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita mau mengkaji nama-nama tadi, memang banyak sekali nama-namanya. Tetapi nama yang memang dipastikan atau ditentukan oleh Rasulullah SAW itu tidaklah banyak. Di antara nama-nama yang lain ialah di antaranya Suratul Hamd. Suratul Hamdi. Apa Suratul Hamdi? Itu surat Al-Fatihah. Tetapi kita katakan ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu surat apa? Al-Hamd.
Kenapa menamakan surat Al-Hamd? Karena di dalamnya dalam surat tersebut adalah pujian. Yang selanjutnya ada yang menamakan Asy-Syifa. Asy-Syifa. Jadi Al-Fatihah itu juga dikatakan Asy-Syifa. Kenapa? Karena Al-Fatihah bisa memberikan obat atau bisa mengobati. Ada yang lain mengatakan bahwasanya Al-Asas. Suratnya apa? Al-Asas. Pondasi utama. Jadi antara ulama mengatakan bahwasanya namanya Al-Asas. Kenapa? Karena ini adalah asas. Hampir semua dalam Al-Quran itu ada dalam perkara tersebut. Yang selanjutnya ialah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Al-Kafiyah juga dinamakan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu hampir kebanyakan inti-inti atau isi dari Al-Quran itu semuanya terdapat dalam surah Al-Kafiyah atau Al-Fatihah. Yang selanjutnya ialah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah itu juga diantara nama yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita akan mempelajari bersama-sama di antara yang kita tahu, di antara nama-nama Al-Fatihah yang memang ditentukan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan mengkaji bersama-sama nama-nama Al-Fatihah yang mana nama-nama tersebut berlandaskan dalil yang datang dari Al-Quran ataupun datang dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama yang pertama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran itu ialah sab'ul masani. Jadi Al-Quran atau surat Al-Fatihah itu dinamakan apa? Sab'ul masani. Apa artinya sab'ul masani? Apa artinya sab'un? 7. Al-Masani, disinilah yang menjadi perbedaan para ulama. Nanti kita akan kaji. Jadi sab'ul masani itu diantara namanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-azim. Allah mengatakan, sungguh telah kami datangkan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 dari masani. Jadi dari sini, dari ayat ini kita tahu bahwasanya Al-Fatihah nama lainnya ialah sab'ul masani. Apa yang dimaksud masani atau kenapa sebabnya dinamakan masani? Maka di antara para ulama mengatakan, disebutkan kenapa sab'ul masani dikatakan ialah bahwasanya karena dalam ayat Al-Fatihah itu ada 7 dan di dalamnya ada al-masani bermakna sana atau pujian. Jadi sab'ul masani li'annaha hamdun lillahi wa sana'un alaihi wa tamjidun lahu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dinamakan sab'ul masani karena di situ 7 yang memang Allah dipuji dalam surat tersebut. Surat tersebut mengandung pujian-pujian untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang pertama. Jadi katakan sab'ul masani karena di situ ayatnya mengandung makna pujian. Yang kedua, wali annaha tusna fi kulli shalah.
Karena yang namanya Al-Fatihah itu tusna, diulang-ulang di dalam sholat. Jadi yang pertama karena itu adalah pujian. Yang kedua karena surat Al-Fatihah itu diulang-ulang dalam sholat. Karena Al-Fatihah itu menjadi rukun untuk sholat. Kalau nggak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Maka dikatakan sab'ul mathani, para ulama mengatakan dia ialah 7 yang diulang-ulang di dalam sholat. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga dikatakan al-masani, maknanya apa? Dari kata istisna. Dari kata istisna. Kenapa? Li'anna Allah istatsnahu li hadhil ummah fa khassaha biha min bainil ummah. Karena Allah itu mengkhususkan surah Al-Fatihah hanya untuk umat ini dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini alasan yang ketiga. Kenapa dikatakan masani? Karena ngambil dari istisna. Allah mengecualikan, Allah mengkhususkan umat ini dengan surah Al-Fatihah, yang mana surat ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku ada di tangannya, "ma nazala fit Taurah," tidaklah turun di Taurat, wala fil Zabur, dan juga tidak turun di Zabur, wala fil Injil, dan juga tidak di Injil, wala fil Quran, dan juga tidak turun di Quran, misluha, sepertinya, yaitu seperti surah Al-Fatihah. Di Zabur enggak ada, di Injil enggak ada, di mana Taurat enggak ada. Adanya di Al-Quran. Tetapi tidak ada ayat, tidak ada surah yang lebih utama kecuali surah Al-Fatihah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah yang menjadi alasan kenapa dinamakan sab'ul masani. Jadi kalau sab'ul masani, para ulama mengatakan kenapa dikatakan sab'ul masani? Yang pertama ialah karena al-masani itu diambil kata sana. Sana itu artinya pujian. Yang kedua, kenapa dikatakan masani? Karena masani diambil tusna atau diulang. Maka ayat ini diulang-ulang ketika sholat. Dan yang ketiga, kenapa dikatakan masani? Karena dari kata istisna. Karena ayat ini memang dikhususkan hanya untuk umat ini, hanya ada dalam kitab Al-Quran. Maka ini diantara alasan-alasan kenapa surah Al-Fatihah dinamakan sab'ul masani. Sampai sini paham ya? Ya, harus paham. Yang pertama ialah sab'ul masani. Dan ada 3 sebab atau 3 pendapat para ulama kenapa dikatakan sab'ul masani. Sudah ada dah? Oh, ada dulu berarti. Karena masih panjang ininya pembahasannya. Silakan bagi yang bertugas, kepadanya kami persilahkan. Man lahu saut fadhal. Lahu saut jamil fadhal. Nah. Allahu Akbar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Setelah kita mempelajari nama surat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu yang bernama Sab'ul Mathani, dan kita pun juga sudah membahas kenapa Summiyatil Mathani, kenapa dinamakan Sab'ul Mathani, walaupun memang ini diantara pendapat diantara para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menamakan Sab'ul Mathani tidak memberitahukan kepada kita semua sebab kenapa dinamakan Mathani. Maka di sini para ulama mereka semua menerka-nerka, mereka semua memiliki pendapat bahwasanya di antara alasan-alasan kenapa dinamakan Sab'ul Mathani karena 3 perkara tersebut. Karena satu, as-sana, karena memang apa? Dalam surah Al-Fatihah itu adalah surat pujian. Yang kedua ialah as-sana'una bimana tusna atau tu'ad atau diulangi. Maksudnya ialah surat 7 ayat yang mana sering diulangi di dalam sholat. Atau yang ketiga minal istisna, atau 7 ayat yang dikecualikan khusus hanya untuk siapa? Umat ini. Maka dengan 3 alasan ini, di antara pendapat-pendapat para ulama ini, maka inilah yang dinamakan surat Al-Fatihah dengan nama yang pertama yaitu Sab'ul Mathani. Adapun nama yang kedua untuk surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang kedua ialah Fatihatul Kitabi atau Al-Fatihah, kan? Fatihatul Kitab, atau nama yang sering kita dengar surah Al-Fatihah gitu, atau Fatihatul Kitab. Jadi nama yang kedua yang Rasul jelaskan kepada kita semua dari surah Al-Fatihah ialah Al-Fatihatul Kitab. Di antara dalilnya yang menunjukkan kepada kita semua, dalil yang membuktikan bahwasanya Al-Fatihah itu nama lainnya juga Al-Fatihah tadi, An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak dikatakan orang itu sholat kalau tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Fatihatil Kitab ialah pembuka kitab yang kita kenal dengan surah Al-Fatihah. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya namanya surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab atau pembuka kitab. Hadis yang kedua yang mana membuktikan kepada kita semua bahwasanya surat yang pertama itu, surat yang pertama yang ada dalam mushaf itu namanya Al-Fatihah, ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amaroni ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an unadi annahu la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan solat orang yang tidak membaca Fatihatil Kitabi. Jadi tidak dikatakan sah solatnya orang-orang yang solat tetapi tidak membaca Fatihatil Kitab, atau yang kita kenal dengan surat Al-Fatihah. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, menjadi pelajaran penting buat kita semua bahwasanya solat itu wajib ada di dalamnya membaca surat Al-Fatihah.
Dan yang kedua ialah bahwasanya surat yang pertama yang ada dalam mushaf itu dinamakan surat Al-Fatihah dari dua hadis yang telah kita baca. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara sebab kenapa dikatakan Fatihatul Kitab, alasan kenapa dikatakan Fatihatul Kitab, maka jawabannya ialah karena surat ini ialah surat yang memulai atau membuka kitab. Jadi kalau kita membuka mushaf, maka mushaf ini akan dibuka, akan dimulai dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan itu dinamakan surah Al-Fatihah. Itu diantara nama yang kedua dari surat yang pertama yang ada dalam mushaf yang kita kenal dengan surah Al-Fatihah. Nama yang ketiga dari surat yang terdapat di awal kitab ialah Ummul Quran. Apa artinya Ummul Quran? Induk atau ibunya Al-Quran. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah ialah apa? Ummul Quran atau induknya dari Al-Quran. Mana dalilnya yang menyebutkan bahwasannya surat Al-Fatihah juga memiliki nama Ummul Quran? Adapun dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khida'un." Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat dan tidak membaca di dalam sholat tersebut dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Surat Al-Fatihah. Fahiya khida'un, maka dia tidak sempurna. Jadi orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidaklah sempurna, ghairu tamamin, tidaklah sempurna. Dan ini Rasulullah SAW ini mengucapkannya ini sebanyak tiga kali. Jadi orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Dibaca oleh Rasul sebanyak tiga kali, menunjukkan bahwasanya pentingnya dan perlu diperhatikan hadis ini. Karena sholat yang dilakukan tanpa ada bacaan Al-Fatihah, maka tidak akan mendapatkan sah dari sholat tersebut. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki nama Ummul Quran. Hadis yang lain yang memberitahukan kepada kita semua bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki nama Ummul Quran. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi kulli salatin yaqra fama asma'na Rasul sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa anna akhfayna ankum. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah maka akan saya dengarkan kepada kalian, dan apa-apa yang samar dari anna akhfaina ankum, apa-apa yang memang kita semua enggak mendengarnya, kita semua samar enggak tahu, maka kita pun tidak memberitahukan kepada dirimu. Wa illam tazid ala ummil Quran ujziat. Jadi ada orang yang mengatakan, apakah sholat misalkan orang yang sholat tidak menambah sesuatu dari Ummul Quran, maka dikatakan fa illam tazid ala Ummil Quran ajza'at. Kalaulah misalkan orang yang sholat tidak menambah dalam sholatnya kecuali apa itu Ummul Quran,
maksudnya hanya membaca Al-Fatihah saja, ajza'at, maka dia cukup. Wa in zidta fa huwa khairun. Kalau kalian semua menambah dari surah Al-Fatihah, maksudnya surat-surat yang lainnya, maka khairun, itu lebih bagus. Hadis ini lagi dan lagi memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya beliau menamakan surah Al-Fatihah dengan nama Ummul Quran. Ini dalil yang kedua. Adapun di antara sebab, alasan kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, maka ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Alasan yang pertama ialah kenapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, li'annahu ubtudi'a biha, karena dengannya kitab itu dimulai. Karena dengan Al-Fatihah tadi, dengan Ummul Quran tadi, kitab itu dimulai. Dan dia ialah asalnya atau awalnya. Sebagaimana kalau misalkan ada anak, ya, sebagai ada anak. Kalau nggak ada ibu, kemungkinannya mungkin atau tidak? Ada anak nggak ada ibunya, mungkin atau tidak? Kemungkinannya nggak mungkin. Tetapi memang bagi Allah mungkin. Tetapi kalau melihat kebiasaannya, maka memang nggak akan ada anak kalau tidak ada ibu. Maka harus ada ibu duluan, baru ada anak. Maka sama, ada Al-Fatihah, baru nanti apa? Al-Baqarah, langsung Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah. Dimulai dulu dengan apa tadi? Surat Al-Fatihah atau dengan Ummul Quran, karena dia induknya, awal dari Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, kenapa dikatakan Ummul Quran atau induknya Al-Quran? Alasan yang kedua ialah li'annaha istamalat ala ma'anil Qur'ani kullih, karena di dalamnya itu tercakup semua makna-makna dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Jadi semua makna-makna dalam Al-Quran itu semuanya tercakup dalam surah Al-Fatihah. Tentang tauhidnya, tentang bagaimana ininya, semuanya tercakup dalam surah Al-Fatihah. Ini dua alasan yang dikatakan oleh para ulama. Dikatakan Ummul Quran karena dia ialah yang memulai. Atau yang kedua, dikarenakan Al-Fatihah ini mengandung semua makna yang ada di dalam Al-Quran. Itu nama yang keberapa tadi? Nama yang ketiga. Nama yang keempat ialah Al-Quran Al-Azim. Jadi nama surah selanjutnya apa? Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang sangat agung. Itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita pelajari, tidak ada surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran kecuali surah apa tadi? Al-Fatihah. Maka dinamakan Al-Quran Al-Azim, sebagaimana telah Allah katakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Quran yang sangat agung. Itu ialah nama dari apa? Nama lain dari surah Al-Fatihah. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, nama yang selanjutnya dari surah Al-Fatihah ialah As-Salatu. Apa?
as-salatu. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah, para ulama mengatakan bahwasanya nama lainnya ialah as-salah. Mana dalilnya? Di antara dalilnya yang menyebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah juga memiliki nama as-salah ialah Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, saya telah membagi surah Al-Fatihah baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfaini, dua bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi, sebagiannya itu untuk siapa? Allah, sebagiannya lagi untuk siapa? Hambaku. Jadi Allah mengatakan apa tadi? Ini hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Jadi aku bagi solat itu, aku bagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Satu bagian milikku, satu bagian milik siapa? Hambaku. Selanjutnya Rasul mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sa'ana. Jadi setelah mengatakan tersebut, li abdi wa li abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang memang mereka pinta. Lagi dan lagi ini semua menjadikan bukti bahwasanya surah Al-Fatihah menjadi sebab untuk dikabulkannya doa. Rasul mengatakan wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang mereka pinta. Selanjutnya Rasul mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, hamadani abdi wa yaqul abd. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Setelah itu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan lagi, hamadani abdi au asna alayya abdi, hambaku juga telah memujiku. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, sejatinya kita lagi muji siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahim, lagi-lagi kita muji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Jadi kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengucapkan apa tadi? Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, sama, hambaku telah memujiku. Ketika hambanya mengucapkan maliki yaumiddin, Allah mengatakan hambaku telah mengagungkanku. Kemudian hambanya ini mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka fahadhil ayah baini wa baina abdi, maka ayat ini adalah antara diriku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, maka bagi hambaku apa yang mereka inginkan. Kemudian hambanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fahaula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi semuanya itu yang tadi itu untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang mereka pinta. Maksudnya dengan Al-Fatihah tadi, Allah akan mengabulkan doa kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis yang telah kita baca tadi ini menjadikan bukti bahwasanya nama lain dari surah Al-Fatihah ialah sholat.
Karena Allah telah mengatakan sendiri, qasamtus salatu baini wa baina abdi. Aku bagi Al-Fatihah itu antara diriku dan juga hambaku. Maka para ulama mengatakan di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-muradu bis salati al-Fatihah. Jadi yang dimaksud qasamtus shalah itu, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya itu ialah salat. Sumiyat bidzalika, dinamakan Al-Fatihah itu dengan salat. Apa alasannya? Para ulama mengatakan alasannya ialah li'annaha la tasihhu illa biha. Li'anna sholata la tasihhu illa biha. Jadi dikarenakan kenapa dinamakan surat Al-Fatihah dinamakan solat? Karena solat itu tidak akan sah kecuali dengan surat Al-Fatihah. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti buat kita semua bahwasanya nama lain dari surah Al-Fatihah ialah as-shalah. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya dalam surah Al-Fatihah ketika Allah mengatakan qasamtu as-sholata baini wa baina abdi, Allah membagi sholat tadi atau surat Al-Fatihah tadi antara Allah dan hambanya. Maksudnya ialah Allah membagi bagian yang pertama ialah tahmidun wa tamjidun wa thana'un alaihi wa tafwidun ilaihi. Jadi bagian yang pertama ialah pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian yang pertama yang telah Allah bagi. Jadi bagian yang pertama itu pujian. Yang bagian kedua ialah as-su'alu wa talab wa tadarru' wa iftiqar. Jadi permintaan kita kepada Allah dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagian yang kedua ialah apa? Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan butuhnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan qasamtus sholata baini wa baina abdi. Aku bagi solat itu antara diriku dan hambaku. Untuk Allah ialah pujian-pujian kita, dan untuk kita ialah permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini diantara nama-nama yang telah kita kaji bersama-sama, diantara nama-nama surah Al-Fatihah yang kita tahu atau kita ketahui diantara dalil-dalilnya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji surah Al-Fatihah yang mana berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Jadi setelah kita mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan surah Al-Fatihahnya, maka pertemuan selanjutnya akan membahas perkara-perkara dalam surah Al-Fatihah yang mana berkaitan dengan sholat. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah istiqomahkan kita dalam mencari ilmu ini, dan Allah mudahkan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan semoga ibadah-ibadah kita ini semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni wa astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.